Oke, selamat datang di channel saya lagi. Jadi beberapa hari sebelumnya saya telah berhasil menginstal Windows 11 pada Asus TUF FX 505 DT keluaran 2019. Jadi ini dia. Ini monitor yang disambungkan ke sini ya, bukan PC yang terpisah. Oke, kita cek nih ya, Windows R, WinVer. Nah, jadi ini adalah Windows 11 Beta yang build 220, ekornya 194. Jadi ini adalah Windows Beta yang belum dirilis secara global ya. Jadi kalau mau ngetes, maksudnya kalau mau pakai Windows ini harus join dulu ke Windows Insider Program. Nah, Windows Insider Program itu di sini. Ini masuk ke setting. Ini Windows Insider Program. Jadi saya join yang Beta Channel buat mendapatkan Windows 11 ini. Nih beta. Nah, untuk yang resminya nanti akan roll out katanya mulai tanggal 5 Oktober. Jadi ditunggu aja. Dan ngomong-ngomong soal Windows Beta di Asus TUF ini, saya akan cerita sedikit bagaimana pengalaman saya dan bug-bug apa sih yang saya temukan selama beberapa hari ini. Dan ini laptopnya bukan laptop yang nganggur ya, ini laptop bener-bener dipakai buat kuliah, main game, dan sebagainya. Jadi kayak bener-bener daily driver saya. Oke, mungkin biar lebih gampang, kita langsung saja masuk ke screen recorder. Oke, jadi ini dia Windows 11 yang terinstall di laptop saya, Windows 11 Beta ya. Mungkin di video ini saya akan lebih mengarah ke cerita pengalaman saya dan apa yang saya temukan bug-bugnya gitu ya selama penggunaan sehari-hari, penggunaan anak kuliahan ya, kan ngerjain tugas dan lain-lain. Oke, jadi waktu itu saya benar-benar penasaran banget nyobain Windows 11 ini. Jadi saya memberanikan diri buat join Windows Insider Program. Saya join yang Beta Channel dengan harapan beta build itu lebih reliable daripada dev channel. Lebih reliable maksudnya itu lebih dikit bugnya ya. Dan ternyata benar, emang bugnya tuh bener-bener sangat sedikit untuk penggunaan saya. Jadi ya selama beberapa hari ini bug yang saya temukan itu cuma kalau kita extend layarnya. Ini kan kebetulan saya pakai monitor eksternal ya. Jadi layar laptop dan layar monitor eksternal. Misalnya kalau saya extend, kadang taskbarnya itu nggak muncul yang di layar laptop, harus diklik dulu gini baru muncul. Cuma itu aja sih, itu bener-bener minor dan selebihnya nggak ada lagi. Bugnya nggak ada, cuma mungkin kestabilannya yang perlu ditingkatkan. Contoh kita buka ini lain. Nah, bisa lihat nggak? Tadi kan kayak hitam dulu kan. Kalau harusnya cepet gini. Tadi kan kayak hitam dulu, belum bisa dipencet. Kalau ini kan kayak langsung bisa dipencet gitu. Tuh. Cuma kestabilan aja yang perlu ditingkatkan. Kalau untuk ke smoothnessnya itu benar-benar udah smooth banget. Kalau kalian pernah pakai produknya Apple, entah itu iPhone atau iPad, kalian mungkin familiar lah ya, animasinya mirip, bener-bener smooth banget. Kalau layar kalian tuh 144 Hz, beneran ini keren banget sih. Apalagi kalau kalian minimize, itu bener-bener smooth banget. Dan ini animasinya di aplikasi apapun itu ya. Misalnya ini, kita buka ini, tutup. Nah, bisa kalian lihat juga kan, buka aplikasinya itu cepet. Jadi kalau kalian berpikir Windows 11 itu berat, bikin lemot, bikin buka aplikasi lama, itu sebetulnya nggak benar. Sebetulnya Windows 11 performanya itu benar-benar sama. Begitu pula dengan gamingnya, Forza Horizon 4, Euro Truck, Valorant, kan game kompetitif, itu performanya saya berani bilang tuh sama, nggak ada performance dropping dan sebagainya. Jadi menurut saya Windows 11 yang beta build yang sekarang ini, build yang ekor 194 ini benar-benar sudah sangat baik progresnya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Karena emang udah mendekati tanggal 5 kan, sekarang kan tanggal 26 nih, 26 Oktober.
Rilisnya katanya tanggal 5 ya kan, udah deket mau rilis, jadi ya Microsoft harusnya bisa lebih cepat lah ya dalam fixing bugs-nya. Oh ya, saya ingat ada satu lagi. Ini entah bug dari Windows 11 atau emang dari aplikasinya ya. Soalnya kalau saya ngeplay video, kalau saya ngeplay video apapun itu resolusinya, misalnya contoh ini 4K, kalau kalian opennya itu dengan Movies and TV, dia tuh nggak bisa sync. Nih, bentar. Nah, dia nggak bisa sync, dia nggak bisa dicepetin atau digeser. Ini entah karena codec atau karena aplikasinya atau karena Windows 11 saya nggak tahu. Kalau di aplikasi pemutar video lain contoh VLC, ini kalau saya klik 2 kali defaultnya kan VLC. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa. Jadi mungkin emang kodeknya atau apa ya, bug dari aplikasinya mungkin ya. Dan untuk Windows Store seperti ini tampilannya yang baru. Sudah lebih baik lah ya daripada yang Windows 10. Untuk dukungan aplikasi Android di Windows 11, infonya sih diundur sampai 2022. Jadi untuk sekarang belum bisa menjalankan aplikasi Android di Windows 11. Tapi minimal Windows 11 ini sekarang kalian bisa nginstal aplikasi Microsoft dari luar. Ibarat Android, kalian download file APK terus diinstal dari internet gitu kan. Kalau di Windows 11 ini filenya adalah appx. Android, misalnya kalian download game atau download aplikasi, format filenya appx, kalian klik 2 kali nanti akan muncul package installernya. Misalnya kalian pelajar juga ya kan, atau mahasiswa, kalian tenang aja, semua fitur Microsoft atau Google Sheet dan lain-lain gitu-gitu aman, nggak ada kendala sama sekali. Ini kebetulan saya pakai yang ori ya, ini dari kampus dapat, jadi bener-bener bisa. Saya kurang tahu kalau misalnya kalian pakai bajakan bakal lancar juga atau tidak, soalnya saya pakai yang ori. Tampilannya juga paling update ya, gitu. Oh ya, ini yang terpenting nih, ini khusus user Asus TUF. Armoury Crate-nya berjalan dengan lancar, nggak ada bug sama sekali, jadi bener-bener keren, bener-bener sudah optimal Armoury Crate-nya, kalian nggak usah khawatir. Mungkin beberapa dari teman-teman semua mungkin bertanya-tanya, kalau Windows 11 Armoury Crate-nya bisa nggak nih? Jawabannya adalah bisa. Dan untuk My Asusnya juga bisa. My Asusnya juga bisa. Jadi mayoritas aplikasi Windows 10 itu bisa dibuka di Windows 11. Jadi jangan khawatir. Nah, ini dia. Bisa. Dan bagaimana dengan battery health chargingnya? Seperti yang teman-teman tahu, Asus itu kan punya fitur auto cut battery. Jadi misalnya kalian charging terus-terusan, baterainya itu nggak akan penuh. Untuk menghindari rusaknya baterai, seperti punya saya ini, saya set di 60%, lebih 1%. Enggak, ini bukan karena itu ya, bukan karena bug Windows 11, emang dari dulu tuh sering gitu aplikasinya. Dan aplikasinya berjalan dengan normal. Ini nih aplikasi bawaan, bukan bawaan sih, ini aplikasi dari Asus yang untuk auto cut baterai yang di luar My Asus ya. Kalau di My Asus saya nggak tahu sih, nggak pernah pakai yang dari My Asus, tapi saya pakai ini karena lebih simpel aplikasinya. Nggak perlu buka My Asus, kalian klik saja dari sini langsung kebuka. Kalau kalian mau pakai aplikasi ini, silakan kalian klik di pojok kanan atas atau di deskripsi ya, saya kasih linknya cara download ini. Soalnya di Microsoft Store itu di hide, jadi yang mau download itu harus lewat link, entah kenapa bisa kayak gitu. Oke, sekarang mungkin waktunya tes game ya, tapi
sayang sekali ini saya nggak punya perbandingan nih ya performance di Windows 10 nya, jadi mungkin saya akan tampilkan sedikit gameplay dari Windows 11 saja ya. Oke, jadi ini dia. Fight! Woo! Let's start! Creature is dead. Take a pic of that shit? Move, let's move! What the fuck? Whoa! Ah! My knee. Fucking idiot! Asshole!
Oke teman-teman, jadi seperti itulah videonya. Eh, Mungkin dari teman-teman semua kalau ada yang ditanyakan, tanyain aja. Misalnya kalau mau request saya harus coba aplikasi apa, mungkin bisa komen di bawah ya. Nanti kalau saya nggak sibuk, nanti saya infoin lewat komen gitu ya. Misalnya bang, coba buka aplikasi Excel presentasi ini, atau bisa nggak kalau coba buka aplikasi ini gitu. Nanti saya coba, saya kasih tahu di lewat komen bisa atau enggaknya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih telah menonton.